Iya, silakan boleh. Oke. Nanti Eh, kalau sudah presentasi kita teman-teman lainnya memberikan masukan ya, jangan diam aja ya. Silakan apapun itu. Oke, silakan Fitri dulu ya. Oke Bu, terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat malam untuk Bu Rida dan rekan-rekan Magister Akuntansi. Untuk presentasi kali ini terkait judul penelitian tesis, diawali dengan saya. Izin share screen ya Bu. Ya, Apakah sudah terlihat? belum. Oh, belum, sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, Oke. Diawali dengan presentasi judul penelitian. Memang penelitian yang akan saya ambil ini adalah untuk penelitian project based Bu, dengan judul prosedur teknis audit internal control over financial reporting ataupun ICOFR. Di penelitian ini saya dengan dosen pembimbing Dr. Marcelisa Nindito dan Dr. Ahmad Fauzi. Untuk presentasi atas judul penelitian ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Terdiri dari 5 poin, yaitu dari latar belakang, fakta ataupun apa yang ada di lapangan, mengapa akhirnya saya mengambil judul penelitian ini. Ada dari rumusan masalah, tujuan maupun manfaat penelitian. Ada tujuan pustaka terkait dengan IQFR ataupun terkait dengan audit IQFR-nya. Dilanjutkan dengan metodologi penelitian, implikasi, dan kerangka pemikiran atas project base ataupun tesis yang saya ambil, dan terakhir adalah di daftar pustaka. Untuk latar belakang sendiri, di sini saya tampilkan ada beberapa uh, poin, terdiri dari pertama adalah fakta yang ada di lapangan. Lanjut adalah ada regulasi yang memang mengatur terkait EcoFR, EcoFR sendiri, sekaligus terkait peran dari 3 lini ataupun three lines of model dalam implementasi EcoFR, sekaligus menerangkan juga sedikit terkait ruang lingkup life cycle ataupun roadmap dari EcoFR yang memang menjadi arahan dari Kementerian BUMN, sekaligus hasil dari pra penelitian yang saya lakukan sebagai dasar dalam melakukan penelitian project base. Untuk latar belakang sendiri, kalau kita bicara BUMN secara regulasi untuk tata kelolanya itu diatur di Per 2 MBU 03 2023 terkait pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Di dalam Per 2 tersebut jelas disebutkan bahwa perlunya adanya implementasi pengendalian internal dari setiap korporasi di BUMN. Karena memang melihat fakta di lapangan bahwa pengelolaan BUMN ini masih banyak ditemukan kecurangan ataupun fraud. Contohnya di 10 tahun terakhir ini ditemukan ada beberapa BUMN yang memang secara penyajian laporan keuangannya itu tidak bisa dianggap andal karena memang adanya salah saji ataupun salah state terhadap laporan keuangan. Sehingga memang dengan maraknya skandal salah saji di pelaporan BUMN, itu juga sebenarnya ada beberapa poin perihal kesalahan bisa dijadikan karena adanya penafsiran yang berbeda atas implementasi ataupun aturan dari akuntansinya sendiri, ataupun memang adanya salah saji angka-angka di akuntansi yang dilaporkan di dalam laporan keuangan, dan sekaligus memang adanya fraud sehingga secara laporan keuangan itu tidak bisa terdeteksi. Sehingga secara regulasi ataupun regulator menganggap penting untuk menerapkan internal control over financial reporting, karena dengan adanya e-cover dianggap bisa memberikan apa ya, dianggap bisa memberikan sorry, sebentar, maaf Bu, kok ininya hilang sebentar. Oke. Dengan adanya internal control over financial reporting ataupun ECOFR, bisa memberikan keyakinan terkait memadainya laporan keuangan yang memang disusun secara andal ataupun diharapkan untuk bebas dari segala salah saji secara material di dalam laporan keuangan. Dalam implementasi EcoFR sendiri, di sini ada 3 peran yang memang Trial of Model ini disadur untuk mengawal dalam implementasi EcoFR.
Pertama, memang lini pertama adalah BPO, Business Process Owner, di mana memang secara lini pertama adalah pemilik proses ataupun prosedur secara bisnis, dan secara BPO juga mereka memiliki ataupun pengetahuan terkait resiko-resiko apa yang memang dianggap ada dalam setiap prosedur bisnis. Lini kedua ini adalah memberikan asistensi terhadap lini pertama. Biasanya di setiap perusahaan untuk lini kedua ini dilakukan oleh manajemen risiko, sehingga yang memastikan gitu kesesuaian antara implementasi EcoFR di dalam bisnis proses. Yang lini ketiga adalah internal audit, di mana memang secara internal audit memberikan asuransi ataupun mengevaluasi EcoFR setelah dilakukan penyesuaian ataupun kesesuaian implementasi yang dilakukan oleh manajemen risiko. Dari peran tiga lini tersebut, ini juga sebenarnya menindaklanjuti dari surat nomor 491 dari Kementerian BUMN tahun 2023 bahwa perihal aspirasi pemegang saham dalam penyusunan RKAP untuk tahun 2024, salah satunya itu adalah setiap BUMN diwajibkan untuk melakukan implementasi atas EcoFR, di mana untuk BUMN yang memang secara klasifikasi risikonya masuk dalam sistemik A ataupun B. Sehingga diatur juga di aturan di regulasi yang dikeluarkan oleh BUMN bahwa untuk ruang lingkup EcoFR sendiri ini terdiri dari tiga, yaitu adalah entry level control ELC, TLC atau transaksi level control, dan ITGC atau IT general control. Di mana memang selain pengaturan terkait ruang lingkup, di sini juga ada dibagi terkait roadmap ataupun life cycle untuk EcoFR sendiri. Untuk EcoFR sendiri ini dibagi atas 5 tahapan besar, yaitu dari awal perancangan, yang kedua adalah implementasi dan pemantauan berkelanjutan, yang ketiga adanya evaluasi, yang keempat remediasi, yang kelima pelaporan, dan keenam adalah asuran EcoFR oleh pihak eksternal. Jadi kalau kita lihat secara life cycle-nya EcoFR ini memang merupakan salah satu proses yang sangat berkesinambungan gitu, dan emang dilakukan secara terus-menerus di dalam suatu perusahaan. Adanya life cycle ini juga diatur juga penerapan atas implementasi EcoFR dibagi secara roadmap. Memang untuk BUMN Sistemik B, khususnya BUMN Sistemik B, untuk laporan keuangan 2025 ini diwajibkan untuk melakukan perancangan dan implementasi pemantauan berkelanjutan. Berarti dari sisi perancangan dan implementasi ini baru keterlibatan dari lini 1 dan kedua. Dan selanjutnya memang secara roadmap di laporan keuangan 2026 baru masuk ya terkait pekerjaan ataupun proses evaluasi yang dilakukan oleh internal audit, dan proses atas evaluasi tersebut jika memang memberikan adanya kelemahan-kelemahan secara desain ataupun proses ataupun adanya kesalahan secara material, maka harus dilakukan remediasi. Remediasi ini dalam artian setelah dilakukan evaluasi dari internal audit ini akan dikembalikan lagi ke pihak lini pertama dan pihak kedua untuk melakukan perbaikan atas defisiensi proses ataupun defisiensi desain untuk EcoFR-nya. Yang kelima, setelah proses remediasi dianggap cukup oleh tim internal audit, maka akan dilakukannya pelaporan, dan di laporan keuangan 2027 khusus untuk BUMN Sistemik B ini akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal atas implementasi EcoFR-nya. Tadi sudah melihat bahwa implementasi atas EcoFR sendiri itu memang sudah diatur oleh Kementerian BUMN saat itu di tahun 2023 dan 2024. Makanya kalau kita lihat secara roadmap sendiri, jelas bahwa untuk tahun 2025 sendiri implementasi itu baru tahap 1 dan 2 untuk sistemik B. Dan memang saat ini perusahaan di mana saya bekerja masuk dalam kategori sistemik B, sehingga proses untuk evaluasi terhadap implementasi EcoFR baru akan dilakukan tahun depan. Makanya saya melihat di sini adanya peluang ataupun tata kelola yang memang harus disempurnakan terkait audit EcoFR yang akan dilakukan oleh rekan-rekan internal audit.
Sehingga kemarin memang sewaktu ada bootcamp juga sempat saya bertanya, bukti ketika kita melakukan terhadap project base itu gapnya ada di mana? Dan kemudian memang Pak Unggul menyatakan bahwa perlu dilakukannya adanya pra penelitian seperti survei atau apapun seperti itu. Dan sehingga saya lakukan survei juga terkait pemahaman internal audit sendiri atas audit EQFR-nya yang memang akan dilakukan oleh unit internal audit. Respondennya memang ini hanya internal perusahaan, jadi yang merespon terhadap hasil surveinya itu ada 19 orang dari unit internal audit. Disimpulkan bahwa 78% dari 19 orang tersebut, kurang lebih di 12 orang itu belum memiliki pemahaman terhadap prosedur audit iCover. Terus perusahaan sendiri memang karena kita belum melakukan implementasi terhadap audit EQFR sehingga memang belum ada juga terkait aturan ataupun petunjuk teknis terkait audit EcoFR-nya sendiri. Seperti itu. Sehingga memang secara rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian ini menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya prosedur teknis untuk audit atas implementasi EcoFR. Dengan akhirnya tujuan atas penelitian itu adalah untuk mengetahui prosedur teknis atas pelaksanaan audit atas implementasi EcoFR sehingga berharap untuk manfaat penelitian dari tesis yang saya buat di project base ini untuk unit internal audit sendiri memberikan gambaran secara terperinci terkait prosedur teknis audit EcoFR-nya dan untuk perusahaan diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan tata kelola EcoFR yang lebih andal. Uh, Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini saya ambil beberapa memang dari audit bahwa terkait internal terkait implementasi pengendalian internal, saya mengambil tinjauan pustaka adalah dari COSO framework di mana ada 5 komponen pengendalian memang dilakukan pada internal control yaitu lingkungan pengendali, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan. Ibu izin di sini ada azan, saya stop sebentar ya Bu. Ya, Izin melanjutkan, Bu. Terkait tinjauan pustaka, di awal tadi saya ingin menginfokan bahwa implementasi atas pengendalian internal ataupun EcoFR ini bermula adalah dengan adanya COSO framework, yaitu adanya 5 komponen pengendali. Yang kedua, secara pustaka itu juga saya melihat tingkat materialitas dan risiko audit bahwa memang dari pengendalian EcoFR sendiri pada tahap perancangan khususnya pada tahap perancangan di awal, untuk materialitas ini sangat dilihat dalam pemilihan akun-akun signifikan yang memang sifatnya sangat mempengaruhi terhadap transaksional di perusahaan. Jadi memang secara materialitas EcoFR ini perlu ditetapkan perihal tingkat salah saji yang signifikan. Itu juga biasanya dilihat dari overall ataupun dari performance materiality-nya. Dilanjutkan setelah melihat memang materialitas di tahap perancangan, dilihat juga risiko-risiko apa yang memang timbul di dalam bisnis proses. Sehingga memang secara risiko juga ini masuk ke dalam daftar pustaka yang akan saya bahas.
Yang ketiga, dari tinjauan pustakanya ada COVID framework. Memang secara COVID framework ini tadi terkait dari ruang lingkup IQFR yang memang harus dilakukan oleh perusahaan. Adanya ELC dan TLC, tapi dengan adanya ITBC ternyata untuk melihat ataupun melakukan penilaian terhadap implementasi dari IT-nya sendiri yang sudah diterapkan oleh perusahaan pada tahap ruang lingkup ELC dan TLC, sehingga COVID framework menurut saya ini secara tinjauan pustaka juga perlu dimasukkan. Untuk yang selanjutnya adalah kontrol self assessment ataupun klasifikasi jenis pengendalian. Memang secara kontrol self assessment ini adalah salah satu tahap yang akan dilakukan dalam implementasi EcoFR dalam tahap yang kedua, monitoring ataupun implementasi yang keberlanjutan. Jadi CSA sendiri merupakan salah satu tools yang akan digunakan oleh BPO untuk melihat ataupun checklist terhadap poin-poin pengendalian internal yang sudah dilakukan di dalam bisnis prosesnya. Hmm. Yang keempat, setelah adanya tinjauan pustaka, untuk metodologi penelitian ini memang jenis penelitiannya project based. Di lokasinya ada di salah satu BUMN pelayaran, dan memang secara populasi ataupun sampling ini nanti terkait dengan unit internal audit. Implikasi terkait penelitian ini memang secara mayoritas internal audit butuh peningkatan pemahaman dari prosedur audit EcoFR yang akan dilakukan nanti di laporan keuangan 2026, serta dengan adanya penyusunan prosedur teknis sebagai output kunci pelaksanaan audit EcoFR diharapkan bisa memberikan gambaran secara detail kepada unit internal audit dalam melakukan proses evaluasi yang menjadi salah satu tahap dalam pelaksanakan implementasi EcoFR. Secara kerangka berpikir di sini saya balik lagi menyadur dari life cycle EcoFR-nya, bahwa memang secara evaluasi, tahapan evaluasi ini baru akan dilakukan di tahun depan, sehingga memang adanya ketidakpahaman terhadap internal audit, terhadap prosedur teknis audit EcoFR-nya, sekaligus belum adanya prosedur teknis ataupun SOP yang menjadi dasar untuk internal audit melakukan uh, evaluasi ataupun review terhadap IQFR nanti di tahun depan. Sehingga memang saya harap dengan penelitian ini saya bisa memberikan gambaran detail ataupun membantu unit internal audit di perusahaan untuk melakukan tahap evaluasi atas implementasi IQFR-nya. Berikut saya sajikan beberapa daftar pustaka yang memang saya ambil. Memang kebanyakan ini adalah dari surat ataupun petunjuk teknis dari Kementerian BUMN di tahun 2023 dan 2024, karena memang awal mulanya implementasi IKFR adalah dilakukan di tahun 2 tahun tersebut. Di sini juga saya juga mengambil terkait beberapa poin untuk penentuan materialitas ataupun dari um, jurnal yang memang membahas EcoFR, salah satunya adalah case study yang ada di Garuda. Sekian Bu dari saya. Terima kasih. Oke, silakan masukannya rekan-rekannya dulu. Kalau ada masukan rekan-rekan mungkin untuk tinjauan pustaka. Ayo Mbak Riri silakan. Tadi itu berarti nanti dari penelitian yang Mbak Fitri ini goals akhirnya apakah nanti akan ada framework baru gitu untuk praktisi atau kayak gimana Mbak? Oke, secara hasil outputnya ini mungkin bukan framework tapi lebih kepada output produk ya. Karena ini rencananya akan menjadi pedoman teknis berupa SOP
yang akan menjadi pegangan dari teman-teman di internal audit. Oke, berarti bentuk akhir goals akhir itu di SOP ya? SOP yang disahkan. Oh iya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, terima kasih Mbak Riris. Boleh nanya Mbak dikit lagi. Ya, boleh. Mengenai yang tadi, ini kan udah udah di udah diteliti, udah ada penelitiannya yaitu di BUMN Garuda ya. Ya, Kalau boleh tahu dari jurnal yang Mbak baca ini hasil penelitiannya apakah bagaimana ya Mbak? Maksudnya hasil dari penelitian ini ya. setelah dievaluasi yang di Garudanya gitu. Oke, oke. Jadi hasil Thank you. evaluasi dari penelitian itu adalah hasil review dari diagnostik EcoFR yang dilakukan oleh peneliti. Jadi memang ditemukan ada beberapa kelemahan secara desain ataupun adanya kesalahan material gitu dari peneliti. Sehingga memang akhirnya ada mencuat kasus tersebut. Dan poin yang paling penting adalah adanya kesalahan interpretasi gitu terhadap kebijakan accounting yang disadur di Garuda. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Kristina. Oke Mbak. Ya, Thank you Mbak. Terus oh, kalau misalkan ini boleh lagi nggak Mbak? iya, Sharing aja ya Mbak. Kalau iya, misalkan nih Mbak di Garuda kan ada ininya kekurangan lah ya mm, dari penelitian ini. Jadi mm, kalau misalkan terjadi hal yang sama dengan yang Mbak lakukan sekarang, mm. apakah itu kemungkinan sama hal yang seperti Garuda atau ada hal lain yang memang selain dari yang tadi Mbak sebutkan untuk yang kekurangan yang Oh ya, oke. didapatkan dari penelitian Oke, itu? Thank you oke Mbak. ya. Aku nangkap Pak Kris. Jadi gini, ICOFR itu memang secara review itu evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga awalnya. Makanya ada namanya step itu diagnostik. Di dalam diagnosis ICOFR sendiri itu pasti akan diketemukan adanya temuan-temuan dari istilahnya lemahnya desain atau lemahnya di operation ataupun ada kesalahan saji yang sifatnya material dan impact ke laporan keuangan. Nah, dari tiga kelemahan tersebut, sebenarnya dari EcoFR ini makanya diimplementasikan di tahun 2025. Memang kalau di perusahaan ini kan kebenaran di 2024 sudah dilakukan diagnostik dan banyak ditemukan adanya kelemahan secara desain. Jadi istilahnya operation itu adanya penyimpangan karena memang desainnya yang dianggap lemah. Tapi ada juga beberapa yang sifatnya kesalahan material dari sistem IT-nya. Jadi di sini di tahun 2025 ini perusahaan melakukan implementasi awal dengan melakukan perancangan ulang atas sistem yang sudah ada dan yang memang diimplementasikan dan itu dimonitor oleh teman-teman Menris. Jadi apa yang saya buat sebenarnya itu adalah yang akan dilakukan di step ketiga dari life cycle-nya EcoFR, di mana tim unit internal audit harus melakukan review ataupun evaluasi terkait perancangan ataupun implementasi yang dilakukan oleh BPO lini pertama ataupun yang sudah dievaluasi dari lini kedua. Dan kebenaran memang secara produk apa yang saya lakukan, prosedur teknis ataupun SOP yang akan menjadi pegangan teman-teman audit di internal audit terhadap EcoFR ini belum ada. Jadi istilahnya pekerjaannya harus dilakukan di 2026 dan pegangannya itu prosedurnya pun belum ada. Nah, di tesis ini saya akan mencoba membantu teman-teman unit internal audit sebelum mereka melakukan evaluasi ataupun audit di tahun depan gitu. Jadi semoga nanti adanya SOP yang saya buat itu bisa jadi gambaran gitu secara teknis yang harus dilakukan oleh teman-teman internal audit. Memang secara internal audit mungkin semua orang berpikir step pekerjaan audit kan sebenarnya sudah ada standarnya.
Terus bedanya apa? Dengan akhirnya saya harus menyusun SOP ataupun petunjuk teknis ini. Jadi memang ada beberapa step pekerjaan yang istilahnya melakukan pemeriksaan dengan tadi apa namanya pemeriksaan di 5 tahap. Tapi memang secara kertas kerja yang harus dibuat, secara bentuk komunikasi ataupun monitoring nanti yang akan menjadi step selanjutnya gitu di dalam 5 pengendalian IQFR. Nah, ini yang belum ada tergambar gitu dari teman-teman internal audit. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Kristina. Oke Mbak, thank you Mbak. Ya, makasih. Izin boleh bertanya, Mbak Fitri? Ya, Mas Anggi, ya, Iya, kan tadi kan Mbak sudah jelaskan kan, itu kan terkait dengan internal. ya, Sedangkan Mbak Fitri saat ini kan bukan berada di bagian internal internal. audit. Terus, Betul. iya, terus gimana caranya Mbak bikin Mm-mm. peraturan, tapi Mm-mm. Mbak tuh nggak sebagai pelaku gitu loh Mbak. Jadinya Ya, gimana caranya Mbak ngejelasin project base ini supaya peraturan tersebut akhirnya digunakan oleh internal gitu loh Mbak. oke, oke. Makasih Mas Anggi. Jadi memang secara rencana jika memang judul ini saya di ACC oleh pembimbing satu, sebelum besok proposal akhirnya saya susun, kemarin memang saya sudah melakukan komunikasi dengan kepala internal audit bahwa saya coba membantu untuk melakukan penyusunan terkait prosedur teknis untuk audit APFR dan mereka secara lisan sudah berkenan. Terus juga pembuktian terkait survei yang saya lakukan di awal sebagai para penelitian juga melihat dengan belum adanya peraturan tersebut atas audit secara teknis, mereka juga seperti belum memiliki gambaran. Jadi dengan istilahnya apa ya keterbukaannya mereka untuk menerima apa yang saya buat nanti rencananya ketika memang saya membuat awal mulanya nanti pasti saya akan melakukan workshop ataupun pertemuan dengan teman-teman internal audit apakah yang saya buat ini sudah sesuai dengan prosedur teknis ataupun standar audit yang biasa mereka lakukan seperti itu. Memang yang jadi patokan saya itu adalah teori-teori yang jadi prosedur standar auditnya internal itu seperti apa itu dulu yang akan saya sadur. Nanti secara SOP ataupun teknisnya itu akan saya combine dengan petunjuk teknis yang memang sudah menjadi turunannya untuk implementasi EQFR di BUMN. Jadi nanti akan saya combine dengan hal tersebut. Terus saya melihat juga step-step seperti kertas kerja yang memang nanti harus dihasilkan dari audit EcoFR ini juga seperti apa sampai sedetail itu sih Mas. Jadi ya saya berharap minimal dengan 3 kali saya melakukan workshop ataupun pertemuan dengan teman-teman internal audit itu sudah bisa diterima. Seperti itu sih Mas Ani. Lebih ke Oh, arah jadi persuasi. jadi Mm-mm. berarti Mbak ngasih saran gitu Mbak ya atas Ya, program yang sudah berjalan gitu ya Mbak ya. nggak program sudah berjalan tapi memang pekerjaan atas evaluasinya belum. Oh alah, oke oke oke. Belum. Jadi Oke. karena evaluasi belum pernah dilakukan, belum ada gambaran, ini saya memberi petunjuk teknis untuk mereka melakukan teknis nanti di tahun depan itu seperti apa gitu. Seperti itu sih untuk audit EcoFR-nya. Berarti ntar rencananya hasilnya dari Mbak Fitri ini Di akan ya, dijadikan ya role SOP model atau atau cuman sebagai sampai saran di doang? SK-kan, enggak sampai di SK-kan oleh manajemen, SK Oke, direksi. baik. Nah, Baik, Mbak. Thank you ya, Mbak. ya makasih Mas Anggi. Monggo silakan ngasih support nih untuk bantuan tinjauan pustakanya. Ada lagi? Bu Rida, izin Bu, sepertinya sudah tidak ada lagi Bu. Oke, coba dibuka lagi itunya, PPT-nya. Oke Bu.
Terus Bu, Oke, bentar. Ya, jadi ini rencananya project base ya. Internal Control over Financial Reporting. Coba Mbak dijelaskan lagi itu apa ya? oke. ICOFR ini eh, salah satu prosedur Bu yang memang diimplementasikan di perusahaan dalam artian memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan ataupun disajikan oleh perusahaan itu sudah bebas dari salah saji. Jadi memang lebih ke arah SOP-SOP ataupun prosedur teknis yang sudah diimplementasikan itu dinilai ulang, Bu, ataupun dirancang ulang ketika memang secara hasil diagnosiknya itu memiliki kelemahan. Kelemahan secara desain, secara SOP ataupun prosedurnya, kelemahan atau memang secara operation, defisiensi, ataupun memang adanya kesalahan material yang dilakukan dari setiap prosedur pekerjaan. Seperti itu sih Bu kurang lebihnya. Oke. Mm-mm. Ini di BUMN ya. Iya Bu, saya ambil BUMN. Nah, selama ini sudah ada belum apa namanya asesmennya? Oke. Kalau atas penerapan implementasi AQFR, setahu saya kalau BUMN perbankan itu sudah dilakukan dari tahun 2021 atau 2022, Bu. Cuma memang untuk beberapa BUMN yang non perbankan ini belum diterapkan. Cuma di perusahaan saya ini secara assessment ataupun diagnostik awalnya sudah dilakukan di tahun 2024. Nah, temuan di diagnostik 2024-nya ini menemukan adanya kelemahan-kelemahan memang secara desain, secara operation ataupun adanya kesalahan secara materi di dalam apa desain dari SOP-nya yang sudah diimplementasikan ke bisnis proses. Nah, dari kelemahan ataupun kesalahan tersebut akhirnya di 2025 ini diimplementasikan atas EcoFR seperti melakukan perancangan ulang. Jadi perancangan ulang ini kami dilakukan diagnostik oleh KAP yang saat ini sedang melakukan diagnostik terhadap aturan-aturan ataupun kebijakan kita yang ada di perusahaan. Memang kalau secara roadmap-nya ICOFR ini implementasinya itu di tahun ini hanya baru perancangan dan implementasi, tapi belum dilakukan adanya evaluasi dari internal audit seperti itu sih Bu. Karena Oke, evaluasi internal auditnya baru tahun depan. evaluasinya belum ada ya, baru Belum, ada perancangannya ya. belum ada. Coba ke slide berikutnya. Iya Bu. Berarti nanti Fitri menghasilkan apa nih proyeknya? Prosedur teknis Bu ataupun SOP untuk audit ICOFR. SOP ya, Iya. untuk audit itu ya. Mulai Mm-mm. dari apa itu ya? Siklusnya itu ya? Iya, dari siklusnya ini Bu. Jadi memang Perencanaan laporan. 2025 baru step satu dan kedua. Step ketiga Mm-mm. itu untuk di laporan tahun 2026. Jadi memang di sini juga setelah kita cek SOP terkait audit EcoFR memang belum ada Bu. Hmm. Setelah saya cek. Dan Oke. memang yaitu ada gap juga sih Bu terkait pemahaman di tim internal audit terhadap pemahaman cara audit EcoFR seperti apa itu juga masih ini. Coba slide lagi next. Mm-mm. Oh, ini berapa penelitiannya ya? Harus Iya kemarin Bu. sebelumnya mensurvei ini dulu ya. Iya, Oke, next lagi. Nah, ini iya. rumusan masalahnya tapi kok tidak mewujudkan suatu project base tujuannya Oke, juga. satu. Sepertinya ini hanya studi kasus gitu loh kalau rumusan masalah dan tujuannya hanya seperti itu. Mm-mm. Seharusnya ya dalam rumusan masalah dan tujuan juga dibunyikan ya nanti dapat apa menyusun apa tadi menghasilkan rancangan apa menghasilkan petunjuk teknis apa gitu loh ya. Oke Bu. Jadi Iya, iya. rumusan masalah dan tujuannya jangan cuma satu ya.
Paling enggak kalau suatu proyek itu empat lah. Dari satu dulu rumusan masalah satu apa mungkin dari melihat apanya dan seterusnya sampai nanti mungkin rumusan masalah yang terakhirnya yaitu tadi menghasilkan atau menyusun apa gitu ya. Oke, oke. Iya Bu, siap. Jadi nanti apa hasilnya? Hasilnya itu Bu sesuai dengan judulnya Enggak, yang itu tadi. nanti kalau mau ditambahkan, itu nanti ada Mhm. penambahan apa tuh di tujuan. Kan kalau ini kan hanya tujuannya untuk mengetahui prosedur. Berarti kan hanya Mhm. sekedar mengetahui gitu loh. Ya, berarti setelah mengetahui adalah tujuannya untuk mengimplementasikan terkait prosedur teknis yang akan dilakukan dalam audit EQFR seperti itu gitu Bu ya. Mengimplementasikan. Iya, karena kan sebelumnya kan belum dilakukan Bu atas prosedur teknis untuk audit EQFR-nya. Kalau mengimplementasikan sudah ada sebelumnya. Jadi kamu mengamati hasil implementasinya. Itu Eh, ya, implementasi untuk EQFR sudah, tapi implementasi terhadap evaluasi atas ya oke EQFR-nya boleh ini itu belum. rumusan masalah kedua atau keberapa Oke, lah. oke. Sampai akhirnya bunyikan hasilnya melakukan menghasilkan apa gitu loh. Ya, Ya, oke Bu. nanti silakan tuh ditambahkan ya terkait Ah, rumusan masalah dan tujuannya. oke Bu. Sampai akhirnya bunyi itu tujuannya proyeknya kelihatan. Ini nggak kelihatan proyeknya. Oke, Ya. ya. Bu, izin tanya, ketika rumusan masalahnya, ketika tujuannya itu ada empat, berarti apakah pertanyaan atas rumusan masalahnya juga harus ada empat, Bu? Iyalah harus Ya, sinkron. oke. Coba slide berikutnya lagi ada apa lagi coba? Ini yang tinjauan pustakanya, Bu. Oke, ya tujuan pustaka tinggal nanti menyesuaikan setiap konsep teorinya apa yang akan dirujuk gitu ya. Ya, Bu. Terus metodologinya, Metodologinya, terus prosedur teknisnya nanti di mana itu? Di tengah-tengah itu. iya, Bu, menjadi alat ataupun tools sebagai apa ya pendamping gitu dalam teknis yang dilakukan audit EQFR untuk internal audit. Oke, next. Ada lagi nggak? Hanya ini Bu daftar Oh, pustaka. Ya, oke, ya. Jadi untuk Fitri, untuk apa namanya eh, proposal projectnya sudah bisa tergambar ya, sudah bisa tergambar apa yang akan dilakukan. Tinggal selanjutnya dilengkapi dan sesuai dengan eh, jurusan. sistematika sistematika dari project ya. Itu kan belum kan karena masih pengajuan judul masih gambarannya aja ya tadi ya. Tapi dari Ya, gambarannya sudah ketangkep. Oke, tinggal disempurnakan. Silakan eh, bimbingan selanjutnya ke pembimbing. ya. Kalau sudah dapat ACC ya silakan maju ke Sempro ya. Oke, amin. Ya, Terima kasih, Bu. oke, udah ditutup. Berikutnya, Izin melanjutkan ya Bu Rida ya, izin share screen Ibu. ya, Ya, tampilannya sudah terlihat teman-teman. Terlihat Baik, Bu. saya mulai. Selamat malam, Bu Rida dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Fitri ya tadi ya terkait dengan rancangan tesisnya berupa project base yang insya Allah akan keren tuh Mbak Fitri kalau misalkan memang jadi yaitu SOP-nya ya bisa diaplikasikan nanti di perusahaannya. Berbeda dengan apa yang disampaikan Mbak Fitri bahwa Mbak Fitri memiliki proses rancangan berupa project base. Nah, rancangan tesis saya yang
apa namanya sudah sempat disounding kepada dosen pembimbing, baik pembimbing satu maupun pembimbing dua ya. Kebetulan saya dibimbing oleh yang pertama itu ada Bu Eti, kemudian yang dosen pembimbing duanya ada Prof. Gatot gitu. Nah, hasil dari sounding ke beliau-beliau, Bu Eti dan Prof. Gatot telah disepakati, disetujui bahwa terkait dengan rancangan tesis yang akan dikerjakan nantinya oleh saya khususnya itu terkait dengan firm value, nilai perusahaan gitu. Nah, usulan judul yang disampaikan terkait dengan peran capital structure dalam memoderasi ESG disclosure dan risk management terhadap firm value di kawasan ASEAN melalui perspektif internal dan eksternal perusahaan. Nah, terkait dengan dari judul yang ada ini, itu sebenarnya ada beberapa tantangan ya tersendiri bagi saya, Bu Rida, dan teman-teman. Yang pertama terkait dengan penggunaan apa namanya variabel moderasi nih, bahwa ini merupakan penelitian pertama saya menggunakan variabel moderasi. Jadi nanti mungkin apa namanya bisa dibantu Bu Rida dan teman-teman juga mungkin sharing bagaimana untuk melakukan penelitian yang menggunakan variabel moderasi ya, bagaimana cara mengolah datanya mungkin nanti seperti itu ke depannya nanti bisa berdiskusi. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan unit analisis yang diminta oleh dosen pembimbing nih. Jadi Prof. Gatot sebagai dosen pembimbing dua itu meminta bahwa unit analisisnya kalau bisa tidak hanya di area Indonesia aja, regional saja begitu, karena kita apa namanya skopnya adalah magister ya S2 itu beliau minta lebih luas lagi diperluas di kawasan ASEAN. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri juga bagi saya untuk bagaimana caranya mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini nanti, khususnya apalagi sampai di kawasan ASEAN. Kemudian tantangan yang selanjutnya terkait dengan penggunaan variabel terikatnya ya, variabel Y-nya, kita menggunakan from value dan salah satu dosen pembimbing, kalau tadi Pak Prof. Gatot yang meminta unit analisisnya lebih luas, kali ini Bu Eti selaku pembimbing satu meminta bahwa kalau bisa Y-nya jangan hanya satu nih gitu. Jadi Y-nya dipecah oleh Bu Eti, oleh beliau setelah diskusi disepakati bahwa nanti firm value akan kita tinjau melalui perspektif internal dan juga eksternal perusahaan. Nah, dari judul yang diajukan ini bisa kita ketahui bahwa ada beberapa variabel yang akan kita gunakan, begitu akan saya gunakan ya. Yang pertama terkait dengan variabel bebasnya, X1-nya yaitu ESG disclosure, kemudian nanti akan ada variabel bebas lainnya yaitu risk management, dibantu oleh variabel moderasi ya, yaitu capital structure dan juga firm value. Nah, apa namanya ESG ini kita pandang ini menjadi isu yang penting ya, karena kan terutama di kawasan ASEAN tadi yang diminta itu kan sedang berkembang dengan pesat nih, begitu. Jadi ESG disclosure ini mencerminkan keterbukaan perusahaan dalam melaporkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bentuk akuntabilitas pemangku kepentingan gitu. Nah, terkait dengan ESG disclosure ini telah didiskusikan juga oleh dosen pembimbing bahwa nanti ESG disclosure ini akan diukur menggunakan indikator yaitu disclosure ratio gitu. Tapi disclosure rasionya nanti merujuknya ke apa belum didiskusikan lebih lanjut lagi, belum melakukan bimbingan lebih lanjut. Tetapi yang pasti apa namanya disclosure ratio yang akan mengukur ESG disclosure ini itu merupakan jumlah item pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan berdasarkan pedoman pelaporannya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan variabel risk management gitu. Jadi risk management ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur dan juga mengendalikan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan juga kinerja keuangan gitu. Nah, indikator yang digunakan untuk mengukur risk management ini itu sudah disepakati oleh
Dosen pendamping juga akan menggunakan indikator proxy yaitu perubahan EBITDA, delta EBITDA ya, earning before interest and tax ya. Nah, alasan mengapa menggunakan apa namanya indikator delta EBITDA ini, yaitu karena EBITDA ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional tanpa dipengaruhi faktor non operasionalnya gitu, sehingga perubahannya ini dapat mencerminkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko bisnisnya. Kemudian kita juga ada variabel moderasinya, capital structure ya. Jadi capital structure ini merupakan komposisi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan juga ekuitas yang mencerminkan strategi pembiayaan jangka panjang gitu. Nah, di variabel capital structure ini, indikator yang digunakan untuk mengukurnya itu adalah leverage ratio gitu. Jadi leverage yang akan kita gunakan total utang dibagi dengan total ekuitas gitu. Nah, dalam penelitian ini, rencana penelitian ini, capital structure akan menjadi moderasi untuk menguji nih apakah struktur modal ini ya, capital structure ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari ESG disclosure dan risk management terhadap firm value-nya, nilai perusahaannya gitu. Tapi itu tadi ditinjau dari dua sisi, sisi internal dan juga eksternal perusahaan. Sementara untuk variabel terikatnya, Y-nya itu ada firm value, nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan ini mencerminkan persepsi pasar dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal gitu ya. Nah, untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif ya, yang diminta oleh dosen pembimbing, itu firm value kita jabarkan lagi lebih luas melalui dua perspektif. Yang pertama perspektif internal dan juga yang kedua perspektif eksternal gitu. Nah, untuk mengukur perspektif internal firm value ini, kita menggunakan indikator profitabilitas. Itu profitabilitas yang kita gunakan dengan rasio laba bersih terhadap total aset atau kita familiar menyebutnya dengan ROA begitu ya. Kemudian kalau untuk apa namanya perspektif eksternalnya untuk mengukur firm value ini itu kita gunakan price to book value gitu. Jadi price to book value ini nanti akan mencerminkan bagaimana pasar itu menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya gitu. Nah, dari apa namanya variabel-variabel yang digunakan nantinya dalam rancangan penelitian ini, berikut adalah kerangka penelitiannya begitu. Jadi seperti kita ketahui tadi uh, akan ada ya ESG disclosure dan juga risk management ini sebagai variabel bebasnya, variabel X-nya begitu ya. ESG disclosure nanti akan kita ukur menggunakan indikator, menggunakan proxy disclosure ratio. Kemudian risk management nanti akan kita ukur menggunakan delta EBITDA. Kita akan mengetahui bagaimana ESG ini berpengaruh terhadap capital structure, yang mana capital structure nanti akan juga kita gunakan sebagai variabel moderasi yang diukur dengan menggunakan leverage. Kita juga akan melihat bagaimana pengaruh dari ESG terhadap firm value, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Kemudian bagaimana sisi capital structure ini nanti akan mempengaruhi, kita ketahui apakah akan memperkuat atau memperlemah nih dari pengaruh ESG disclosure terhadap firm value-nya ini begitu. Begitupun sama dengan risk management. Bagaimana risk management ini nanti kita ukur menggunakan delta EBITDA, perubahan EBITDA, pengaruhnya seperti apa terhadap capital structure. Kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap firm value, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dan bagaimana si capital structure ini akan memperkuat atau memperlemah nih pengaruh dari risk management terhadap firm value-nya di internal dan eksternal gitu. Nah, di internal nanti akan kita gunakan profitabilitas sebagai apa namanya indikator pengukuran apa variabelnya. Kemudian nanti di eksternal kita akan menggunakan price to book value gitu. Nah, dari rancangan penelitian ini, dari kerangka penelitian ini, maka bisa kita buat suatu hipotesis. Nanti akan ada 10 hipotesis yang muncul dalam kerangka penelitian ini. Hipotesis yang pertama terkait dengan variabel bebas, yang pertama ya X1, yaitu yang pertama apakah ada pengaruh dari ESG terhadap capital structure.
Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh dari ESG terhadap firm value ketika kita tinjau dari sisi perusahaan internal perusahaan. Kemudian yang ketiga, apakah ada pengaruh ESG terhadap firm value kalau kita tinjau dari sisi eksternal perusahaan? Dan bagaimana pengaruh ESG terhadap firm value itu tadi ketika ditinjau dari sisi internal perusahaan yang dimoderasi oleh capital structure. Kemudian apa namanya hipotesis yang kelima terkait dengan X1-nya tadi ya masih X1, bagaimana pengaruh ESG ini terhadap firm value ketika ditinjau dari sisi eksternal dan dimoderasi oleh si capital structure ini. Hipotesis yang selanjutnya itu terkait dengan X2-nya, variabel bebas yang kedua yaitu risk management. Bagaimana apakah nanti ada pengaruh terhadap apakah ada pengaruh dari risk management terhadap capital structure? Apakah ada pengaruh dari risk management terhadap value-nya? Kita tidak tinjau dari sisi internal. Pun the hipotesis selanjutnya pengaruh risk management terhadap value ditinjau dari sisi eksternal. Ada pengaruhnya nggak nih? Kemudian kita lihat pengaruh dari risk management terhadap firm value dari sisi internal ketika dimoderasi oleh capital structure. Dan hipotesis yang terakhir, apakah ada pengaruh risk management terhadap firm value ketika ditinjau dari sisi eksternal perusahaan yang dimoderasi oleh capital structure. Demikian Bu Rida dan teman-teman terkait dengan rencana penelitian tesis saya berdasarkan hasil dengan diskusi oleh dosen pembimbing. Kalau ada pertanyaan, monggo boleh dipersilakan. Silakan rekan-rekan. Bu Rida, boleh nggak saya yang tanya ke Ibu? Kenapa? Iya, Tuh, tadi kan, jangan di itu, PPT-nya jangan ditutup. oh oke, siap. Maaf Bu, tadi kan salah satu tantangan yang menurut saya menjadi tantangan saya adalah ketika permintaan salah satu dosen penguji itu untuk melakukan penelitian di kawasan ASEAN nih Bu. Nah, Mm-mm. ada nggak Bu Rida akses atau informasi di mana saya bisa mendapatkan informasi-informasi keuangan di perusahaan kawasan ASEAN Bu Rida? Kawasan ASEAN ya. Iya, permintaan kawasan Eh, ASEAN oh, Bu. berapa ini? Berapa negara ASEAN? Nah, sebenarnya tidak di state secara langsung sih Bu oleh Prof. Gatot ya, karena kan yang memintakan Prof. Gatot. Cuma bayangan saya sih ketika saya diskusi oleh rekan saya yang sama Maksi di kampus lain ya Bu ya, itu at least kalau misalkan memang berbicara ASEAN di 5 negara ASEAN dulu gitu Bu. Eh, Kalau terlalu banyak juga nanti takutnya ini ya, Iya, takutnya repot tidak ya. sedikit. Betul Bu. Apalagi ianya dua Bu Rida. Modelnya tadi salah loh tuh, gambar modelnya. Oh, boleh Bu dibantu ini Bu, perbaikannya seperti apa ya Bu? Modelnya ini kan moderasi, nggak perlu ada garis lurus-lurus gitu loh. Nggak perlu ada garis putus-putus gitu. Oh, yang sorry sebentar. Modelnya membingungkan kalau gini. Jadi modelnya langsung aja dari capital structure naik ke Hmm? atas mengenai garis ESG terhadap firm value. Terus naik ke atas lagi mengenai risk management sama firm value. Itu. Oh, cukup naik ke atas sini ya, Bu ya. Iya, naik ke atas aja. Capital structure dinaikkan ke atas. Karena ini bukan intervening ini. Oke, Salah itu kalau gitu nggak jelas itu. siap-siap, Bu. Garis ini berarti hilang ya, Bu ya. Hilang semua. Garis garis yang antara ESG ke putus-putus ke firm value itu juga hilang. Terus garis ESG ke capital structure tuh hilang. Pokoknya hanya naik ke atas. Naik ke atas mengenai gerak gambarnya, mengenai apa garisnya gitu. Cuman Ibu, karena ini dipecah antara firm value internal dan eksternal ya. betul. Nah, firm value internal dan eksternalnya bolehlah dikasih garis kayak gitu ya. Ada internal, ada eksternal gitu ya. Menggambarkan bahwa
ada pengujian 2 kali ini nanti berarti kan ya, Betul, 2 kali running, Bu. 2 kali. Nah, itu atas dasar apa ada istilah firm value internal dan firm value eksternal juga itu harus harus apa ya, ada konsepnya ya. Firm value kan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan itu ya ujung-ujungnya nanti adalah cerminannya harga saham gitu loh. Kalau dari sisi internal tadi kalau nggak salah ROA atau ROE ya. Betul, ROA, Ibu. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Kalau cuma ROA itu kan kinerja keuangan aja. Rasio kinerja keuangan gitu loh. Ya, Bukan konsep tentang nilai perusahaan gitu loh. Coba nanti dibaca aja lagi konsep nilai perusahaan tuh seperti apa sih gitu. baik. Ya, Baik, Bu. Ya, apakah nanti bisa sambil sambil nilai cari internal gitu literatur loh. juga nanti, Bu. Iya, kalau nggak bisa ada sisi internalnya ya jangan dipaksakan. Konsep Ya, full value-nya harus kena gitu loh. Dia ya hanya cerminan harga saham ya paling tidak ya hanya berkutat di ada harga saham di situ indikatornya. Ntar apa bagi apa tetap ada harga saham di situ, ya kan? Hmm. Ya, baik, Bu. Izin konfirmasi, Bu Rida, kalau misalkan garis dari ESG ke capital structure-nya hilang, apakah berarti kita tidak perlu menguji pengaruh ESG ke capital structure, Bu? Yang artinya jadi mengurangi hipotesis. oke oke. Nah, oke oke. Eh itu kembali kemarin saya informasikan kan waktu saya membahas moderasi bahwa moderasi itu terbagi dua, ada moderasi semu dan Oke, moderasi mutlak. sejati gitu loh. Nah, berarti kalau itu juga sebagai independen di modelnya saja nanti diinformasikan, nggak perlu ada kayak gitu. Oke. Jadi modelnya apakah ini kalau dia juga berperan sebagai independen berarti namanya moderasi yang kalau sejati itu dia udah pokoknya sejatinya dia sebagai pemoderasi nggak bisa dipasangin nggak bisa diinteraksi ke apa eh, interaksi sebagai independen gitu loh ya itu Baik, Bu. Nanti nanti dicatat, Ibu. moderasinya di itu aja diperjelas kalau memang dia moderasi semu berarti eh, dia dimasukkan sebagai independen gitu loh Baik. begitu kan maunya atau gimana atau maunya gimana sih. Hmm. Kalau kemarin hasil diskusi sih dengan Bu Eti, ya, Bu Rida ya, itu nantinya akan ada pengaruh ESG terhadap capital structure-nya juga sih, Bu, di poin Oh, nomor 1 ini gitu. ada itu juga ya. Betul, makanya kenapa di sini saya beri garis panah nih dari ESG ke capital structure-nya. Hmm, berarti kalau gitu capital strukturnya berperan sebagai moderasi dan berperan sebagai dependen juga, dependen ya. Kalau gitu ke Iya, ESG, iya, 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 Bu. ke dependen gitu ya. Betul, betul. Tapi bukan intervening nanti capital structure ke fair value enggak ya? Enggak gitu Enggak, ya. Enggak enggak kan? capital structure ke value-nya tidak, Bu. Tidak ya, berarti enggak ada unsur Tidak. intervening, cuman menambahkan pengujian ESG ke ESG terhadap kapital gitu ya, risk management Betul, terhadap kapital betul. Jadi sekalian gitu loh, Bu. kalian. Ya nggak apa-apa sih kalau memang pembimbing mengarahkan seperti itu. Tapi nanti dalam latar belakang tentu kamu harus membahas eh, dan seterusnya bukan hanya latar belakang dalam semua ceritamu Mm-mm. harus berpikirnya jadi eh, harus ada dua gitu loh. Independent Iya, capital structure, dependent capital structure, dependent firm value gitu. Ya, kayak gitu. iya, Bu. Nah,
Terus tadi Bu terkait dengan bagaimana cara memperoleh apa namanya data gimana ya Bu Rida ya? Ada ini nggak? Coba mungkin langsung ke itu ya, ke bursa efeknya masing-masing kayak Malaysia, mungkin ke bursa efeknya Malaysia gitu. Jadi harus ada tahu akses ke bursa efek Indonesia. Ini kan datanya data ini aja, laporan keuangan toh. Betul. Ya, akses aja langsung ke bursa efeknya masing-masing gitu loh. Hmm, Nah, untuk cari tahu bursa efek ya mungkin bisa cari sumber di internet juga ya mungkin ya. Kayak kayak kan website bursa efek Indonesia kan mesti juga bisa di akses dicari caranya melalui Google apa melalui internet gitu loh ya. ya, Mungkin cari ke bursa efek Indonesia atau kemarin saya ada mahasiswa bimbingan S3 kayaknya dia juga nguji apa ya nguji kawasan ASEAN coba sebentar saya cari dulu. Nah itu dia nyarinya ntar saya tanya di lewat apa ya. boleh Bu nanti kalau ada informasinya Bu. Dia banyak tuh di kawasan Asia juga kemarin Bu Ifah namanya. Saya lupa saya. Eh, apakah dia jadi kawasan ASEAN? Oh enggak, bukan. Oke, nanti gitu aja ya, dicari bursa efeknya masing-masing negara. Jangan banyak-banyak lah, jangan semua negara ASEAN gitu loh. Nanti takutnya nggak selesai-selesai malah. Iya Bu, siap. Ya udah gitu ya. Ada teman-teman Oke, silakan. terima kasih Bu Rida. Monggo silakan teman-teman atau mau lanjut ke presentasi berikutnya. Nggak ada, ya udah ke berikutnya aja. Silakan Pak, tutup Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rida, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rida dan Bapak Ibu. Saya sudah kepala. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah dengan belanja modal sebagai moderasi. Adapun dari penelitian ini, PA dan sisa lebih perhitungan anggaran menjadi faktor utama yang mengaruhi kinerja keuangan daerah. Namun, belum semua daerah itu mampu mengelola keuangan dengan optimal. Data data menunjukkan bahwa peningkatan PAD itu berkorelasi positif dengan kinerja keuangan daerah, yang berarti yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan kualitas pelayanan di daerah tersebut. Kemudian dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat juga itu memiliki peran signifikan dalam menunjang pembangunan daerah. Meskipun beberapa studi itu menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan itu berarti cenderung menurunkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, sisa lebih perhitungan anggaran daerah atau SILPA juga menjadi komponen penting yang mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran. Kemudian belanja modal yang merupakan investasi pemerintah daerah pada aset tetap juga
pada penelitian ini berpotensi memperkuat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keuangan daerah. Adapun gap dari penelitian ini yaitu dari penelitian terdahulu banyak yang meneliti pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal secara parsial terhadap kinerja daerah, namun masih sedikit yang menggabungkan ketiga variabel tersebut sekaligus dengan masukkan silpa sebagai variabel tambahan dan menjadikan belanja modal sebagai variabel moderator. Selain itu, terdapat kontradiksi juga dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah, mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, mengetahui pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah, dan mengetahui peran belanja modal sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara PAD, dana perimbangan, silpa terhadap kinerja keuangan daerah. Implikasi pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemerintah daerah tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan supaya lebih efektif dalam pengelolaan anggaran. Kemudian menjadi dasar bagi pembuat kebijakan daerah dalam merencanakan belanja modal yang dapat memperkuat dampak pendapatan daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dan memberikan kontribusi akademis sebagai literatur dan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Adapun penelitian terdahulu, ini merupakan salah satu rujukan saya dari penelitian dahulu yang judul dengan belanja modal memoderasi pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Penulisnya Luh Novia Diastuti, Edi Sujana, dan Nikadek Sinarwati dengan penerbit Jurnal Accounting and Finance Management, Vol 6, nomor 1, 2005. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui PAD dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Data dan sampel pada penelitian dahulu yaitu kuantitatif dengan metode non-probability sampling pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2019-2023. Hasil penelitiannya itu PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah serta belanja modal memperkuat pengaruh hubungan PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu PAD sebagai X1 dan perimbangan sebagai X2, sisa lebih perhitungan anggaran sebagai X3 dengan terhadap kinerja keuangan daerah sebagai variabel Y dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Nah, untuk hipotesis pada penelitian ini, untuk hipotesis pertama, PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis 2, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis 3, sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis 4, belanja modal memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis 5, belanja modal memperkuat PAD terhadap kinerja keuangan daerah dan hipotesis 6, belanja modal memperkuat pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah. Untuk metode penelitian pada rancangan penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif berupa data sekunder dengan menggunakan sumber data yang diambil dari Kemenkyu.go.id yaitu berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota. Rencananya saya mengambil di Provinsi Banten tahun anggaran 2015 sampai 2024. Sampel yang digunakan adalah sampel genus sehingga sampel dalam penelitian ini itu berjumlah sama dengan populasi yaitu 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Sekian presentasi dari saya, mohon arahannya Bu Rida dan Bapak Ibu. Jangan ditutup, Sunita. Baik. Silakan teman-teman dulu.
Nggak ada. Coba Sunita ke latar belakangnya. Sunita waktu S1 apa skripsinya? Pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Nah, berarti udah moderasi udah sangat-sangat ini ya, paham gitu lah ya. Ya, Sunita ya. Insya Allah. Kenapa sekarang ngambil ini Sunita? Karena lebih biar sesuai aja Bu, sama konsentrasi dan Sesuai dengan konsentrasi gitu. Aduh, jangan gitu dong jawabnya. lebih menarik kayaknya. Apa permasalahannya gitu loh? Fenomenanya apa? Apa permasalahannya? Lebih banyak kinerja keuangan. Mungkin saya lebih melihat dari apa sampelnya dari saya memilih kabupaten provinsi kabupaten dan provinsi ko- kabupaten dan kota provinsi Banten di mana banyak seperti kayak Lebak itu saya lihat eh, masih rendah dalam PAD-nya. Kemudian mungkin bisa dipengaruhi dari kinerja keuangan yang kurang. Coba lihat hipotesisnya. Gedein dong, kecil banget di zoom. Kinerja keuangan pakai apa? Kinerja keuangan pakai apa namanya, realisasi pengeluaran, Hmm? rasio efisiensi. Rasa efisiensi. Rasa efisiensi apa rumusnya? Realisasi pengeluaran dibagi realisasi penerimaan. Apa? Realisasi pengeluaran dibagi realisasi penerimaan. Penerimaan. Rencana di Banten ya, Ya, Bu. Betul. Provinsi Banten. Provinsi Banten, kabupaten dan kota. Mungkin kalau saran saya lebih dieksplor lagi, Sunita, ya. Apa kira-kira ya bisa di keterbaruannya apa gitu loh. Kalau kayak gini kayaknya udah sering gitu loh. Apa kira-kira keterbaruannya dieksplor lagi lah, ya. Eh Dieksplornya ya jangan nambah variabel juga sih. Dieksplor dalam hal metodologinya gitu loh. Bisa nggak, Sunita? Jadi Metodologi. jadi dieksplor laginya jangan nambah variabel. Ya udah cukup variabelnya segitu, cuman bisa dieksplor lagi ke metodologinya nggak, metodenya gitu ya. Keterbaruannya biar agak ada gitu loh. Kalau ini kurang ada keterbaruannya deh. Mhm. Ya. Ya, Keterbaruannya di mana coba? keterbaruan dari Novelty-nya, novelty, penambahan novelty. Pasti peneliti itu harus tahu novelty-nya akan penelitiannya sendiri itu apa novelty-nya.
FLT-nya apa? Keterbaruan dari penambahan variabel, Hmm? Dari apa? penambahan variabel Nama variabel apa yang baru? Itu dari variabel realisasi apa? dari Silpa. Itu mah sering juga Silpa mah. Itu variabel-variabel yang pada umumnya ada di laporan keuangan pemerintah, ya kan? Pemerintah pusat maupun daerah itu ada nama variabel-variabel itu. Eh, Mungkin saya menyarankan ya Sunita agar bisa lebih dieksplor lagi. Kalau bisa ditambahkan ada unsur kualitatifnya gitu, bisa nggak? Bisa nggak ada mix method. Jadi apa yang mungkin bisa dikualitatifkan ya? Mungkin Sunita bisa beberapa ke mana? Ke pemerintah Kabupaten Bantennya terkait melihat eh, hasil dari ini, dari kuantinya ditambahkan kualinya gitu loh. Apakah benar di sana pendapatan asli daerahnya eh, trennya itu bergerak eh, sama-sama positif gitu ya. Apabila pendapatan asli daerahnya meningkat, juga kinerja keuangannya juga meningkat gitu. Mengkonfirmasi aja dari hipotesismu gitu. Bisa nggak gitu ya? Kalau mix Dikualitatifkan. method saya pelajari dulu sih. Mixed method pelajari Bagaimana? dulu ya. Ya, saya belum paham, belum paham. Hmm, oke. Ya butuh effort sih Sunita. Ya, oke Sunita ya. Ya, Nanti bimbingan ya Sunita ya. baik, Bu. Ya dipelajari dulu ini ya. Bisa mixed method nggak? Kalau bisa disarankan. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Baik. Oke. Sekedar ini aja apa mengkonfirmasi dari hasilnya aja gitu. Gitu ya. Oke. Ya. eh Sunita ada dari teman-teman untuk nambah masukan Sunita ada nggak? Ada nggak teman-teman yang lain? Ada Bu, saya juga pusing, belum dapat judul. Ya, oke. Ya udah Sunita tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya, yang terakhir siapa? Saya, Bu. Izin share screen ya, Hmm. Bu. Hmm. Eh, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah kayak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rida dan Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya, Bu. Jadi saya berencana meneliti tentang analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD terhadap APBD. Di sini saya berencana mengambil 4 variabel X. Yang pertama yaitu efektivitas pajak daerah, yang kedua efisiensi pajak daerah, yang ketiga kontribusi pajak daerah, dan yang keempat retribusi daerah. Dan untuk variabel Y-nya
yaitu pendapatan asli daerah. Di sini saya belum terlalu banyak, Bu, isi materi yang akan saya sampaikan dikarenakan saya belum ada bimbingan karena masih Hmm. bingung, Bu, terkait judul yang akan saya ambil. Eh, di sini saya menambahkan 5 penelitian terdahulu terkait rencana judul yang saya ambil. Yang pertama yaitu analisis tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sampai 2020 di Kabupaten Purworejo. Untuk penulisnya yaitu Nur Atika dan Agustina Prativi Nur Haini, diterbitkan di tahun 2024. Untuk data yang digunakan yaitu pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun 2016 sampai 2020, yang diperoleh dari BPK BPK PAD Kabupaten Purworejo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Untuk hasil penelitian menunjukkan perkembangan laju pendapatan asli daerah rata-rata 18,04% dan tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah terbesar 125,112%. Dalam penelitian ini, eh, penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo dikategorikan sangat efektif. Untuk contoh penelitian terdahulu yang kedua yaitu analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Untuk periodenya 2016 sampai 2020. Untuk penulisnya di sini ada Mulaci, Budi Utami, Irfan Ardiansah, dan Kristera Kuswayu Indra. Diterbitkan di tahun 2022. Eh, persentasenya eh, persentasenya didapatkan sebesar 97,11% dengan kriteria efektif dan 85,55% dengan kriteria sangat baik berkontribusi. Jadi PAD pada Provinsi Bali ini cukup efektif dengan kriteria 1,20%, kriteria sangat berkontribusi. Yang ketiga yaitu analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa. Penulisnya di sini ada Binar Duyanto Pamungkas dan Sugita Julaika Utami. Untuk tahun terbitnya 2024. Untuk hasilnya realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 sampai 2021 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Namun secara umum kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama 10 tahun terakhir berada pada kategori sangat efektif. Yang keempat yaitu analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Studi kasusnya pada DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2020. Untuk penulisnya Lulu Loviana dan Notika Rahmi, diterbitkan tahun 2022. Untuk hasilnya tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016 hingga 2020 termasuk dalam kategori efektif meskipun cenderung fluktuatif. Hal ini mengartikan bahwa pajak daerah telah cukup efektif dalam berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Untuk yang terakhir, yaitu analisis efektivitas efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan kontribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penulisnya yaitu Jenny Ripka Pandelaki, Desi SM, Engka, dan Ita Peringkan Vesni Rorong. Untuk hasil penelitiannya yaitu kategori tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2009 sampai 2019 sangat efektif. Lalu tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2019 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien dan cukup efisien. Yang terakhir, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2009 sampai 2019 pada tingkat sedang walaupun pajak daerah cenderung meningkat. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa 2009 sampai 2019 berada pada tingkat kurang. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya presentasikan. Mohon kritik dan sarannya Bu. Mau kritik gimana, Pak? Bapak judulnya belum jelas. Ini saya rencananya mengambil untuk di Provinsi Jambi Bu. Dari teman-teman dulu deh. Gimana teman-teman? Mas, izin Mas, suara saya kedengar nggak? Iya, Ya, ya. terdengar Mas. Nah, kan di judul Mas tadi itu kan meningkatkan PAD terhadap APBD. Nah, Iya Mas. kalau menurut saya, ya menurut pemahaman kecil saya, itu tuh nggak tepat gitu masih secara konseptual. Karena kan PAD sendiri adalah bagian dari APBD gitu. Jadi untuk PAD dijadikan independen, itu kayaknya tersedikit menimbulkan kerancuan logika terhadap variabel gitu, Mas. Oh, Betul, Saya sih betul, cuman itu betul. sih. Pak, siapa namanya? baik. Najib Eh, ya? Iya, Bu. Terima Ya. kasih Mas Najib. Jadi, Pak, siapa nih namanya? Arifin Bu. Arifin memang sepertinya belum siap ya. Saya masih bingung Bu. Masih Takutnya bingung ya. Sepertinya Pak iya, Arifin tuh belum paham juga antara variabel dependent, independen gitu ya, apalagi moderasi, apalagi intervening ya Pak ya. iya Dalam Bu. penamaan variabel aja itu masih apa ya, belum jelas juga tuh maunya kemana itu. Mau Y-nya apa, X-nya apa, nggak jelas tuh ya. Masuk Iya Bu. Y-nya APBD, Y-nya APBD ntar ngukurnya gimana Pak Baik. terhadap Hmm, APBD. Nah, Bapak mulai membaca ya Pak ya, membaca literatur-literatur kalau memang Bapak ingin konsennya ke apa namanya sesuai dengan apa namanya konsentrasinya manajemen keuangan publik apa akuntansi publik eh, ya. Nah, iya Bu. ya tadi itu udah melakukan pemetaan tuh judul-judul itu sudah Bapak bacakan satu persatu. Ya silakan Bapak kaji lagi semua judul itu gitu loh. Mana Baik Bu. kira-kira yang menjadi permasalahan yang ada sekarang tuh apa gitu loh. Berangkatnya dari Iya, permasalahan ya, berangkatnya bukan dari comot-comot variabel. Jangan berangkatnya dari permasalahan. Permasalahan apa sih yang ada sekarang terkait di eh, keuangan publik gitu ya. iya Bu. Kalau permasalahannya comot-comot variabel nanti nggak tahu. Begitu ditanya, apa sih fenomenanya gitu kan? Jawabnya ngawur. Nah, itu Bapak Baik dalam Bu. menyusun judul juga belum jelas. X-nya apa, Y-nya apa juga nggak jelas tuh, Pak. Ya, Iya Bu. Saya nanti. koreksi lagi Bu. Oke. Kalau ada kesempatan, Bapak presentasi lagi untuk pengajuan judul ya, Pak.
Oh, baik, Bu. Waktunya nggak ada sih. Harusnya semua clear semua judul anu. Kalau nggak clear gini gimana judulnya? eh Gimana kalau saya, Udah mepet waktunya, susah juga untuk mau anu. ya, Bu. Gimana Pak? Solusinya gimana? Kalau Saya silakan Pak, nanti sepertinya saya harus presentasi judul yang benar-benar final. Ini nggak jelas Pak. oh, Kayak baik, temannya tadi itu loh, seperti itu. ya, Bu. Udah menggambarkan unsur proposalnya. Ini Bapak nggak menggambarkan unsur proposalnya sedikit pun. Baik, Bu. Ya nanti tolong di itu Bapak. Saya belum bisa ngasih nilai Bapak. Iya, Ya, Bu. nanti disilakan diatur sama teman-temannya gimana caranya supaya mudah-mudahan yang ke belakang-belakang nggak ada lagi yang begini ya, udah siap semua ya. Kalau ada begini lagi susah nanti saya. Kita semua nanti ini kan pengen semua nih dalam satu gerbong ini semuanya sudah beres semua gitu loh ya. Gerbong mata kuliah riset dan proyek gitu loh ya. Oke Pak, ditutup deh. Baik, Bu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sekian. Yang masuk berapa? Eh, Mbak Amaja, Masuk semua, Bu, ada 24. masuk semua ya? Ya, Itu 24 sama saya loh. 23, Hah? Mahasiswanya berapa sih? 24, Ibu. Harusnya 25 kalau sama saya, kalau pesertanya mahasiswa 24. Soalnya emang suka ada yang keluar masuk gitu, Bu, jaringannya. Hah? Ya nggak bisa loh. Kalau udah mau didokumentasikan berarti nggak masuk udah. Gitu aja. Baik, Bu. Siapa yang nggak masuk? Abdul Azim, Bu. Ya udah, Abdul Azim nggak masuk ya. Tolong di apa namanya di nanti di absensinya disilang ya. Baik, Bu. Nanti kan di akhir Anda harus absen semua itu. Form-formnya absensi ya. Ya, Oke, udah dokumentasi udah belum? Di foto aja sekarang silakan. dulu ya. 1, Mm. 2, 3. Oke, sudah, Bu. Udah ya, oke. Baik, untuk selanjutnya mohon disiapkan lagi ya untuk peserta-peserta berikutnya. Jangan sampai ada yang tidak siap ya. Ibu izin bertanya. Ah, Ini kan eh, presentasi sampai minggu sebelum UTS, di sampai minggu ke-8 ya, Bu, ya? apa yang ke-8 ya? Ya, itu Ah, apakah seterusnya akan 4 orang terus atau ada eh, ketentuan lagi, Bu? ah, pokoknya sampai semua presentasi dihitung aja. Kalau memang besok harus 5 ya 5 gitu aja Mbak. Oh gitu, baik Bu. Ya, soalnya semua harus presentasi di minggu keberapa tadi? 8, Minggu 8 ya. ya. Eh, UTS-nya Berarti apa ya? belum sebelum UTS ya Bu ya? Harus sudah presentasi semua. Iya, UTS-nya apa ya kemarin? Saya udah kasih di awal pertemuan UTS-nya apa? Halo, siapa tuh? Nggak ada yang jawab. UTS-nya itu Membuat itu kan kajian literatur ya, oh ya kan? ya Bu. Ya, tolong ya, kajian literaturnya dikumpulkan di minggu ke-8. Karena sekarang ternyata ada penginputan UTS di si akad, gitu loh. Ya, tadi udah diinfokan oleh Wakil Dekan 1 bahwa di si akad ada penginputan UTS gitu. Dari UTS nanti saya inputnya adalah berdasarkan dari eh, Anda membuat kajian pustaka ya. Apa tuh namanya kemarin? SLR ya, SLR, Sistematika Literatur Review.
Sudah kan? Sudah saya infokan ya? Sudah. Ya, itu di Google 8 ya. Nanti saya buatkan di Google Classroom. Oke? Untuk pengumpulannya. Baik, Bu. Oke. Diatur ya. Paling enggak di pertemuan keberapa harus sudah selesai semua presentasi. Berarti kalau sehari ada yang 6 orang gitu nggak apa-apa, Bu? 5 atau 6 orang gitu. Ya, 5 atau 6 orang. Kalau 6 orang terlalu ini kebanyakan deh. 5 ya. Baik. Nah, 5 aja. Oke. Oke, baik. Eh, kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Bu. ya, baik ya. Masih. Terima kasih Bu Lida.